Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang metode numerik dengan menggunakan modul yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk link modulnya bisa dilihat di kolom deskripsi di bawah ya. Modul metode numerik yang sudah saya buat sebelumnya berisi 14 modul, di mana di dalamnya ada 14 materi yang berbeda. Untuk modul pertama berisi tentang perkenalan metode numerik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan metode numerik secara umum. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengungkapkan definisi-definisi dari metode numerik. Yang pertama diungkapkan oleh Sasongko pada tahun 2010. Metode numerik merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan permasalahan model matematis dari berbagai bidang, baik bidang teknik maupun sains. Yang kedua diungkapkan oleh Setiawan pada tahun 2006, yaitu teknik-teknik yang digunakan untuk memformulasikan masalah matematis agar dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Metode numerik ini digunakan di berbagai bidang loh. Yang pertama digunakan untuk perakiraan cuaca dengan menggunakan numeris yang layak. Yang kedua digunakan untuk perhitungan trajektori wahana antariksa dengan mensyaratkan pemecahan numerik yang akurat dari sistem persamaan diferensial biasa. Selanjutnya digunakan juga oleh perusahaan otomotif untuk meningkatkan keamanan kendaraan dengan menggunakan simulasi tabrakan kendaraan. Yang keempat, metode numerik ini juga digunakan oleh lembaga dana investasi pribadi dengan menggunakan alat-alat dari seluruh bidang analisis numerik untuk menghitung nilai saham dan derivatif yang lebih tepat daripada lainnya. Yang kelima, metode numerik juga digunakan oleh maskapai penerbangan dengan menggunakan algoritma optimisasi canggih untuk menentukan beberapa hal, seperti harga tiket, pesawat terbang dan penugasan awak, serta keperluan bahan bakar yang disebut juga dengan riset operasi. Yang terakhir, digunakan juga oleh perusahaan asuransi dengan menggunakan program numerik untuk analisis aktuaria. Lalu, kenapa sih metode numerik itu ada? Yang pertama, karena adanya masalah yang mustahil dapat diselesaikan secara analitik. Selanjutnya, karena adanya persamaan-persamaan yang besar dan tidak linier serta cangkupan yang kompleks mengakibatkan metode numerik ini ada. Nah, pada metode numerik ini ada yang namanya solusi hampiran loh. Jadi, solusi yang mendekati nilai sejatinya. Sehingga solusi hampiran ini dapat dibuat seteliti mungkin yang diinginkan oleh si penulis. Selanjutnya juga ada yang namanya nilai galat atau error. Pada solusi numerik atau metode numerik ini, nilai galat tidak bernilai 0. Selanjutnya, setelah kita tahu teori-teori dasar dari metode numerik sebelumnya, sekarang kita coba masuk ke contoh soal ya. Di sini saya mengangkat materi atau permasalahan dari integral tentu. Seperti yang sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah kalkulus integral sebelumnya, integral itu dibagi menjadi dua. Yang pertama integral tak tentu dan yang kedua integral tentu. Di mana perbedaannya yaitu integral tentu memiliki nilai dari batas atas dan batas bawah, sedangkan integral tak tentu tidak memiliki nilai tersebut. Nah, kita lihat di sini, di contoh soal ini ada fungsi A, yaitu integral negatif 2 sampai 2 dengan persamaan negatif x kuadrat ditambah 9 dx. Sebelum kita coba mencari hasil dari integralnya, kita coba dulu untuk menggambarkan grafiknya. Gimana? Masih ingat nggak cara untuk menggambar grafiknya? Nah, untuk menggambar grafik,
karena persamaan dari si fungsi A ini adalah bentuk kuadrat, berarti ada dua kemungkinan yang akan terjadi untuk bentuk grafiknya. Yang pertama adalah kurva terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya, kurva terbuka ke atas ini biasanya bernilai positif atau Y sama dengan X kuadrat. Nah, jadi X kuadrat di sini bernilai positif. Sedangkan untuk kurva yang terbuka ke bawah, itu biasanya X kuadratnya bernilai negatif ya. Jadi di sini Y sama dengan negatif X kuadrat. Nah, jangan lupa ya teman-teman, di sini bacanya adalah negatif, bukan min. Oke, karena min itu artinya adalah pengurangan, dan pengurangan itu adanya di sebuah operasi ya, bukan di bilangan. Oke, coba kita masuk ke sini dulu ya. Sebelum kita coba gambar grafik, coba kita substitusikan dulu berapa nilai yang akan terbentuk ketika kita substitusikan nilai X sama dengan 0 dan nilai Y sama dengan 0. Nah, jadi misal X sama dengan 0, berarti yang kita peroleh yaitu Y sama dengan negatif 0 kuadrat ditambah 9. Berarti Y sama dengan 9. Nah, sedangkan ketika Y sama dengan 0, berarti kita peroleh 0 sama dengan negatif X kuadrat ditambah 9. Nah, di sini masing-masing ruas kita kurangkan dengan X kuadrat, jadi kita dapat X kuadrat sama dengan 9. Berarti kita dapat nilai X-nya itu adalah plus minus 3. Nah, ketika nilai X-nya kita substitusikan dengan 0, berarti kita dapat koordinatnya 0,9. Sedangkan ketika Y disubstitusikan dengan 0, kita dapat koordinatnya 3,0 dan negatif 3,0. Setelah kita dapat titik-titik koordinat tersebut, kita coba gambarkan grafiknya. Ini saya tidak pakai skala yang sebenarnya ya, jadi nanti teman-teman ketika menggambarkan di buku, coba untuk menggunakan skala yang sebenarnya agar gambarnya bisa lebih terlihat ya. Oke, di sini kita lihat ada negatif 3,0, 3,0, dan 0,9. Berarti kurva yang terbentuk. Nah, kurang lebih kurva dari fungsi A dengan persamaan negatif X kuadrat plus 9 adalah seperti ini. Nah, di sini dilihat karena dia integral tentu, maka memiliki batas atas dan batas bawah. Batas atasnya adalah 2, sedangkan batas bawahnya adalah negatif 2. Berarti di sini masih ada lagi batasnya 2 dan negatif 2. Kita tarik garis. Anggap saja ini lurus ya. Nah, berarti untuk daerah yang dicari yaitu adalah yang saya arsir ini. Ya, jadi sebenarnya kita mencari luas dari daerah yang diarsir ini dengan menggunakan rumus dari integral tentu.
Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dituliskan pertanyaannya di bawah ya. Oke, selanjutnya setelah kita coba untuk membuat grafik, lalu sekarang kita coba untuk menyelesaikannya ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang di sebelumnya, untuk integral sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama integral tak tentu dan yang kedua integral tentu. Untuk integral tak tentu, ada yang masih ingat rumusnya? Yo, kita coba flashback dulu ya. Untuk rumus dari integral tak tentu adalah ketika ada sebuah integral ax pangkat n dx, maka hasilnya adalah 1 per, karena dia di sini pangkatnya n, jadi penyebutnya yaitu n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1. Nah, jangan lupa ketika lambang dari si integralnya dan dx-nya hilang, maka harus muncul plus c. Nah, a-nya kemana? A-nya ini boleh ditaruh di sini, jadi satunya ini digantikan dengan a. Oke, ini adalah rumus dasar dari integral. Nah, sekarang untuk mencari nilai dari fungsi a, yaitu integral negatif 2 sampai 2 dengan persamaan negatif x kuadrat ditambah 9dx. Jadi kita harus mencari tahu dulu hasil integral dari persamaannya dulu ya. Karena persamaannya adalah negatif x kuadrat plus 9, berarti jangan lupa berarti dia negatif 1 per, nah lihat di sini pangkat dari si x ini adalah n, sedangkan ketika di fungsi a pangkat dari si x-nya itu adalah 2, berarti nilai n kita ganti dengan 2, jadi negatif 1 per 2 plus 1 dikali x pangkat 2 plus 1 ditambah, nah lihat dia di sini nilai 9 tidak ada nilai x-nya, berarti dia dinamakan sebagai konstanta. Ya, jadi kalau konstanta ketika diintegral tinggal ditambahkan variabel dari si integralnya. Karena di sini variabelnya itu diintegralkan terhadap x, berarti 9 tinggal ditambahkan x, jadi 9x. Jangan lupa batasnya negatif 2 sampai 2. Ya, berarti bisa juga kita tulis jadi negatif 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 9x dengan batas negatif 2 sampai 2. Setelah kita dapatkan hasil dari integral pada persamaan a atau fungsi a, berarti tinggal kita substitusikan batas-batasnya ya. Batas atas terlebih dahulu kita substitusikan ke nilai x, berarti jadi negatif 1 per 3, batas atasnya yaitu 2 pangkat 3 ditambah 9 dikali 2 dikurangi batas bawah, berarti jadi negatif 1 per 3, x-nya kita substitusikan dengan negatif 2, jadi negatif 2 pangkat 3 ditambah 9 dikali negatif 2. Oke, setelah kita substitusikan masing-masing batasnya, kita coba operasikan ya.
Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. 8 dikali negatif 1/3 jadinya negatif 8/3. Ditambah 9 dikali 2 ditambah 18. Ya, ini dikurung dulu supaya nggak bingung. Dikurang negatif 1/3 dikali negatif 2 pangkat 3. Berarti di sini negatif 2 pangkat 3 hasilnya adalah negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 1/3. Berarti hasilnya adalah 8/3. Dikurang 18. Ya, berarti kalau kurungnya kita buka, bisa juga ditulis dengan negatif 8/3 ditambah 18 dikurang 8/3 ditambah 18. Oke, berarti kita coba mengoperasikan yang bentuknya sama dulu ya, yang pecahan dengan pecahan, yang bilangan bulat dengan bilangan bulat. Nah, di sini yang pecahan berarti negatif 8/3 dikurang 8/3 berarti jadi negatif 16/3. Nah, untuk yang bilangan bulat di sini ada plus 18 dan plus 18 berarti jadi ditambah 36. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung diketik pertanyaannya di bawah ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah mendapatkan hasil yaitu negatif 16/3 ditambah 36. Nah, berarti di sini kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu untuk mengoperasikannya. Jadi, kita samakan penyebutnya di kedua suku. Tapi ini saya ganti dulu warnanya. Oke, sebentar ya. Saya ganti dulu menjadi warna biru. Ya, jadi di sini kita samakan penyebutnya menjadi 3. Untuk suku yang pertama tetap negatif 16 ditambah suku yang kedua berarti 36 dikalikan dengan 3 jadinya 108. Nah, di sini dilihat ya, kalau misalkan memang saya ada yang salah hitung, boleh dibantu untuk dikoreksi oleh teman-teman. Nah, berarti negatif 16 ditambah 108 adalah 82/3. Ini adalah hasil dari solusi analitik atau biasanya disebut juga dengan solusi sejati. Selanjutnya, setelah kita memperoleh nilai solusi sejati dari metode analitik dan kita juga sudah mencoba untuk menggambarkan grafik dari fungsi A yang diketahui pada soal. Sekarang gimana sih cara menyelesaikan soal integral tentu ini dengan menggunakan metode numerik? Nah, pada teori yang sudah disampaikan sebelumnya, pada metode numerik ini ada yang namanya solusi hampiran. Sehingga penyelesaian pada metode numerik ini bisa dibuat seteliti mungkin. Di sini saya mau mencoba membagi lagi atau mempartisi batas atas dan batas bawah dari integral yang diketahui di soal. Seperti yang kita tahu tadi, ketika kita ingin menggambarkan grafik, kita peroleh titik koordinat negatif 3,0 dan 3,0.
Nah, di sini puncaknya tidak terlalu diperdulikan, tidak apa-apa ya. Nah, untuk batas atas dan batas bawah dari integral tentu pada soal yaitu 2 dan negatif 2. Jadi di sini kita tarik garis X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 2. Nah, karena pada metode numerik ini ada yang namanya solusi hampiran, maka batas atas dan batas bawahnya ini mau saya partisi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, berarti di sini akan muncul X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Kita tarik garis ke atas. Ini dianggap aja garisnya lurus ya. Nah, untuk teman-teman ketika nanti mau mencoba untuk menyelesaikan soal ini di buku tulis masing-masing harus menggunakan skala yang sesungguhnya ya. Jadi harus pakai penggaris dan alat ukur lainnya. Sehingga nanti akan terlihat bentuk yang sesungguhnya ya. Kalau yang ini saya masih bentuknya masih tidak lurus atau tidak rata. Nah, berarti di sini ada 2 garis, kita lihat. Ya, kita jadi mempunyai 4 bangun. Ini bangun pertama, bangun kedua, bangun ketiga, dan bangun keempat. Kita hubungkan garis X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan negatif 2. Ya, sehingga di sini kita tarik garis lurus dan ada celah di antara garis penghubung dengan grafik fungsi AX atau fungsi A. Sama halnya dengan 3 bagian atau 3 bangun yang lainnya. Di sini kita hubungkan garis untuk X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 0. X sama dengan 0 dengan X sama dengan 1. Selanjutnya X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, di sini dilihat saya arsir sedikit ya, di bagian atasnya ini ada celahnya. Nah, celahnya ini nanti akan disebut dengan galat atau error. Oke, kita coba refleksikan setiap bangun di luar dari si grafiknya ya. Di sini di bangun yang pertama terlihat bentuknya adalah trapesium. Ya, ini bangun pertama, bangun kedua, kurang lebih sama ya. Bentuknya ada trapesium juga. Berarti di sini kita memiliki 4 buah trapesium. Ada yang masih ingat luas dari trapesium? Ya, betul. Jadi luas dari trapesium sendiri itu adalah apa? Luas sisi sejajar. Jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali dengan tinggi ya. Jadi di sini luas trapesium sama dengan, kalau saya misalkan di sini sisi sejajarnya adalah A dan B, tingginya disimbolkan dengan T kecil. Berarti luas trapesiumnya adalah A plus B per 2 dikali dengan tinggi. Ini berlaku untuk keempat bangun trapesium ini ya. Setelah tadi kita tahu rumus dari trapesium, sekarang kita coba substitusikan masing-masing nilainya. Ya, di sini di bangun pertama dulu ya. Bangun pertama ini kita coba substitusikan nilai dari tadi kita tahu luas trapesium yaitu A plus B per 2 dikali T. Nah, sekarang berapa sih nilai A, B, dan T?
Kita lihat nilai T-nya dulu ya. T-nya itu adalah jarak dari negatif 1 sampai negatif 2. Berarti kita peroleh nilai T-nya itu adalah 1. Ya. Sedangkan berapa sih nilai A dan B-nya? Di sini sebenarnya tidak tertuliskan nilai A dan B, tapi karena A dan B itu adalah sejajar dengan sumbu Y, ya, sumbu Y, berarti bisa kita substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan A. Berarti di sini untuk nilai A, karena dia berada pada titik X sama dengan negatif 2, berarti kita substitusikan A negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat ditambah 9. Berarti negatif 2 dikuadratkan adalah 4. 4 dikali negatif jadi negatif 4. Negatif 4 ditambah 9 jadi 5. Nah, di sini untuk yang B berada pada garis X sama dengan negatif 1. Berarti kita substitusikan nilai X-nya dengan negatif 1. Ya, setelah kita peroleh nilai A dan B, kita substitusikan ke luas dari trapesium itu sendiri. Berarti jadi 5 ditambah 8 per 2. 5 ditambah 8 adalah 13 per 2. Karena dikalikan 1 berarti hasilnya tetap 13 per 2. Nah, ini adalah luas dari bangun trapesium yang pertama. Untuk cara mencari luas dari bangun trapesium kedua, ketiga, dan keempat itu sama caranya seperti yang di bangun yang pertama ini ya. Teman-teman bisa coba untuk mengerjakannya di buku masing-masing untuk mencari luas dari bangun trapesium kedua, ketiga, dan keempat. Silahkan dicoba. Kita coba untuk mencari keempat trapesium dari metode numerik ya, dari 4 partisi yang menggunakan metode numerik. Di sini kita peroleh ini adalah luas dari trapesium pertama yaitu 13 per 2, luas dari trapesium kedua yaitu 17 per 2, trapesium ketiga 17 per 2, trapesium keempat 13 per 2. Nah, berarti di sini kita cari luas total dari seluruh bangun trapesiumnya yaitu 60 per 2 maksud saya. Jadi bisa kita dapat luasnya adalah 30. Nah, 30 ini dinamakan sebagai solusi hampiran. Jadi kita sudah dapat solusi sejatinya yaitu 82 per 3 dan solusi hampirannya itu 60 per 2 atau 30. Berarti untuk mencari error atau galatnya, ya ini adalah simbol dari galat, itu sama dengan mutlak solusi hampiran dikurang solusi sejati. Ya, kita substitusikan nilainya. Solusi hampirannya adalah 60 per 2 dikurang solusi sejatinya 82 per
3. Berarti diperoleh, kita samakan dulu penyebutnya ya. Ini mohon maaf tulisannya miring-miring. Ya, berarti di sini 6 dibagi 2, 3. 3 dikali 60, 180. Dikurang dengan 6 dikali 3, 2. Dibagi 3, 2. Dan berapa? Dikalikan dengan 82. Hasilnya 164. Ya, berarti di sini 180 dikurang 164. Hasilnya adalah 16/6. Atau bisa kita jadikan desimal. Berarti 16 dibagi 6, hasilnya adalah 2,67. Nah, ini adalah error yang terdapat di atas grafik yang tadi. Ya, tadi kan grafiknya seperti ini. Jangan lupa selalu menganggap ini adalah lurus ya. Terlalu maksa ya. Nah, errornya ini adalah yang diarsir di atas. Ini adalah error, nilainya adalah 2,67. Oke, jadi itu adalah perbedaan dari metode numerik dengan metode analitik. Demikian tadi perkenalan untuk metode numerik. Tadi kita sudah mengetahui definisi-definisi dari metode numerik. Selanjutnya kita juga sudah tahu kegunaan metode numerik yang sudah diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Lalu kita juga tahu kenapa sih metode numerik ini muncul. Dan yang terakhir, kita sudah mencoba menyelesaikan persoalan atau permasalahan tentang integral tertentu dengan menggunakan metode analitik untuk mendapatkan solusi sejati dan metode numerik untuk mendapatkan solusi hampiran dan galatnya. Oke, jangan lupa untuk mengklik link modul metode numerik di bawah ya, untuk bisa terus mengikuti materi yang akan dibahas selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.